Shalom Aleichem Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan menyampaikan WA dari Pak Sirait. Pak Sirait ini di Jakarta. Dia adalah lulusan STAOL, Sekolah Tinggal Kitab Online. Pak Sirait ini membuat kuis untuk pendeta kambing katanya. Ya, jadi tegas saja. Saya senang sama Pak Sirait ini, orangnya tegas ini ya. Kuis untuk pendeta kambing, padahal ini mantan dari gereja daerah, gereja adat di sana, di Sumatera sana ya, Sumatera Utara ya. Dedengkotnya gereja adat ini Pak Sirait ini ya toh. Sekarang tobat Allah Esa, dia sudah ikut sekolah tinggal kitab ya, sudah lulus. Kuis untuk pendeta kambing. Begini kuisnya ya. Kita semua tahu bahwa rasul-rasul itu ya dapat perintah langsung dari Yesus. Ingat ya, rasul-rasul itu mengalami saat Yesus jadi manusia pelayanan selama 3 sampai 3,5 tahun, umur 30 sampai 33 setengah lah, begitulah ya. Para rasul mengalami itu. Dia tahu pada saat Yesus hidup jadi manusia. Dia juga mengalami pada saat Yesus bangkit menampakkan diri 40 hari ya. Ada 17 kali kebangkitan yang dicatat oleh Alkitab ya. Kebanyakan diantaranya menampakkan diri kepada para rasul ya. Ya. Jadi saya ulang, para rasul ini mengalami saat Yesus jadi manusia, mengalami juga saat Yesus bangkit. Satu lagi, mengalami juga saat Yesus naik ke surga. Kita tidak mengalami itu. Kita tidak mengalami Yesus manusia, kita tidak mengalami Yesus bangkit, kita tidak mengalami Yesus naik ke surga. Tapi pendeta suka lebih pinter dari rasul, padahal rasul mengalami Yesus manusia, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Ya, pendeta-pendeta sok lebih pinter dari rasul. Mari kita lihat pertanyaan dari Pak Sirait di Jakarta. Kuis untuk pendeta kambing. Ya. Mengapa para rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus, padahal rasul-rasul ini dapat perintah langsung dari Yesus, disuruh membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya ulang, Pak Sirait itu nanya untuk memberi kuis kepada pendeta kambing. Ya, begini kuisnya. Mengapa para rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus? Padahal para rasul ini dapat perintah langsung dari Yesus, suruh membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita lihat ayat Alkitabnya ya. Matius 28 ayat 16, mulai dari ayat 16 ya. Matius 28 ayat 16. Ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di dalam Matius 26 ayat 32 Yesus berkata, sesudah bangkit aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi para rasul-rasul yang 11 orang ini ke Galilea. Ayat 17, mereka menyembahnya ketika ketemu Yesus. Yesus sudah duluan di Galilea, kan makting gitu aja namanya. Yesus sudah bangkit, twing gitu kan, udah nyampe ke Galilea ya. Mereka menyembah Yesus. Beberapa orang ragu-ragu ya. Kan Yesus ini apa, manusia apa Tuhan gitu ya. Lalu mereka ragu-ragu. Lalu Yesus memberi peneguhan di ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya Yesus layak disembah. Ya nggak usah ragu-ragu. Kepada Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberikan? Allah. Ya, ada yang masih ragu-ragu tuh ya. Yesus kan masih jadi manusia tuh ya. Ayat 19 ya, lalu Yesus menyuruh, pergilah
dan beritakan Injil, yaitu jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintah langsung kepada 11 murid. Ya. Perhatikan ayat 20, aku menyertai sampai akhir zaman. Jadi perkataan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ini sebenarnya sudah Tuhan, sudah Allah, tapi masih jadi manusia. Itu maksudnya ya. Beberapa rasul nyembah, beberapa ragu-ragu ya. Kisah 1 ayat 9, Yesus naik ke surga. Kisah 2 ayat 38, Petrus ya menyerukan baptisan dalam nama Yesus Kristus di depan banyak orang, termasuk ke-11 rasul ya. Yang nanti yang dibaptis itu ada 3.000 orang itu ya. Di depan para rasul Yesus itu ngomong, Petrus itu ngomong baptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 38. Padahal rasul-rasul yang sama dengar perintah dari Yesus suruh membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kisah 8 ayat 16. Filipus juga membaptis dalam nama Tuhan Yesus di Samaria. Kisah 19 ayat 5. Paulus membaptis ulang 12 orang ya dalam nama Tuhan Yesus. Kisah 10 ayat 48, Petrus membaptis dari keluarga Cornelius itu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Lalu Pak Sirait itu nanya, ini rasul-rasul padahal dapat perintah langsung dari Yesus loh, suruh membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa para rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus? Kenapa? Itu kuis dari Pak Sirait untuk pendeta-pendeta Tritunggal kambing terkutuk. Saudara-saudara yang khotbah keras biar saya saja ya. Saudaraku di kepala cabang-cabang di Indonesia, khotbahnya jangan keras-keras ya. Yang lunak-lunak aja. Yang keras khusus saya aja ya. Karena yang saya mau sasar adalah para pendeta-pendeta karatan itu, pendeta-pendeta kambing terkutuk itu ya. Ya, jadi mengapa para rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus padahal disuruh membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Jawabannya harus alkitabiah ya. Mahasiswa sekolah tinggi Alkitab bisa jawab. Lalu apa jawab pendeta? Ya. Menurut pendeta ES enaknya sendiri ya. Karena para rasul itu cuman sekolahan nelayan, nggak pakai sekolah. Beda dengan kami doktor. Jadi kami tahu menjalankan perintah Yesus, amanat agung, membaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Kan kami doktor. Beda sama rasul. Kalau rasul kan cuman kelasnya mungkin nggak sekolah, cuman nelayan. Doktor teologi, ngodok-ngodok barang kotor, pikirannya mampet, kalah sama rasul-rasul yang cuman nelayan. Lalu ES yaitu enaknya sendiri yang dokter itu bilang, kan mereka sekolahnya nggak sekolah, beda dengan kami. Kalau kami melaksanakan amanat agung Yesus, membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, rasul disalahin yaitu oleh dokter ES, ngodok-ngodok barang kotor. Kalah sama mahasiswa sekolah tinggi Alkitab online yang profesinya tukang ojek, Grab, nge-Grab, saudara. Ya. Ini yang nanya Pak Sirait ini tukang Grab, saudara ya. Tukang Grab Jakarta, ya. Ini dia bisa bikin pertanyaan kepada pendeta kambing itu, terus dijawab oleh pendeta doktor ES enaknya sendiri. Kan mereka nggak sekolahan, Pak. Ini apa mahasiswa Staol yang udah lulus ini juga tukang ojek Grab. Dia bisa jawab. Anda yang doktor, mosok jawabnya begitu, ngodok-ngodok barang kotor. Jawaban nomor 2, para rasul itu membangkang perintah Yesus. Ini jawaban dari pendeta dagu bewokan dan batu nonong sidik ortodok ya, dagu bewokan sekarang udah nggak bewokan lagi, kan serem, saya bilang serem, udah dicukur bewokannya. Pendeta dagu bewokan
dan batu nonong sitik itu akan menjawab, para rasul itu membangkang perintah agung. Ayat Alkitab itu, rasul disalahin coba. Ya. Bewokan doang jenggotnya, ngandelin jenggot bewok doang, batuk nonong sitik doang gitu. Jawabannya begitu gitu. Kenapa para rasul membaptis dalam nama Yesus padahal disuruh membaptis Bapa dan Roh Kudus? Ya para rasulnya membangkang. Rasul disalahin, saudara. Ya. Nomor 3, para rasul itu mampet pikirannya, tidak paham perintah dari Yesus, perintah agung dari Yesus. Kata pendeta mampet ya mampet, jawane merongos ya merongos, MYM. Pendeta merongos ya merongos, rodo merongos, mampet ya mampet. Dia bilang rasul itu pikirannya mampet, tidak bisa mengerti perintah agung dari Yesus. Kalau kami ngerti, wong kamu pendeta mampet yang mampet. Mampet yang mampet, neriakin rasul mampet. Rasul kok dibilang mampet pikirannya lu. Ya. Nomor 4 ya toh. Terjemahan LAI salah katanya, itu kata dari channel Mabuk Kebanyakan Ragi. Ada channel YouTube Mabuk Kebanyakan Ragi. Jadi ketika ditanya kenapa para rasul membaptis dalam nama Yesus kok tidak dalam nama Bapa dan Roh Kudus? Oh, itu terjemahan LAI salah. Lah iya, wong kamu channel Mabuk Kebanyakan Ragi. Saudara-saudara, jawaban Anda bikin ketawa ayam. Ayam pun ketawa gitu. Mahasiswa sekolah tinggal kitab ketawa ya, dijawab seperti ini. Cuman ditanya, mengapa para rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus padahal rasul-rasul itu disuruh langsung oleh Yesus baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nggak bisa jawab ya toh. Doktor ES ngodok-ngodok barang kotor enaknya sendiri. Jawab, kan mereka nggak sekolahan Pak katanya. Kalau kami dokter katanya. Pendeta dagu bewokan, batu nonong sidik, jawabnya itu para rasul membangkang. Ya, merongos ya merongos, mampet ya mampet. MYM, pendeta MYM menjawab katanya tidak paham perintah agung dari Yesus. Channel Mabuk Kebanyakan Ragi bilang terjemahan LAI salah. Ingat ya, Anda semua Doktor ES, ya, pendeta dagu bewokan, batu nonong sidik, pendeta mampet ya mampet, merongos ya merongos, channel Mabuk Kebanyakan Ragi. Anda tidak pernah mengalami waktu Yesus hidup, Anda juga tidak mengalami waktu Yesus bangkit, Anda juga tidak mengalami waktu Yesus naik ke surga. Sedangkan para rasul mengalami tiga-tiganya. Waktu Yesus jadi manusia, rasul mengalami. Waktu Yesus bangkit, rasul mengalami. Waktu Yesus naik ke surga, rasul juga mengalami. Yang mengalami saja kok Anda salahin. Rasulnya mampet pikirannya, rasulnya membangkang. Terjemahan LAI salah. Ya, Anda kan tidak mengalami ya. Itu kuis untuk pendeta kambing. Siapa yang bisa jawab? Ya, jawabnya di sini ya toh. Mau jawab balik boleh, pakai tayangan balik boleh. Untuk Pak Sirait, ya toh. Sirait tukang Grab Jakarta. Ya, kalau ada nge-Grab ketemu Pak Sirait ya mungkin Sirait itu banyak. Tapi salah satunya yang nge-Grab itu sekolah Alkitab dan sudah lulus ya. Dia udah ciamik, udah paham ya. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara ya. Semua ini ayat Alkitab, silakan dijawab. Nanti ayam pun tertawa. Tidak akan ada yang bisa jawab itu. Pendeta-pendeta Tritunggal kambing terkutuk ya loh. Mau yang gelarnya doktor ngodok-ngodok barang kotor. Merongos ya merongos, mampet ya mampet. Ya, dagu bewokan, batuk nonong sidik. Channel Mabuk Kebanyakan Ragi kagak akan bisa jawab. Ya. Caranya gimana, Pak? Debat aja sama pendeta HTD ya loh. Mau debat lewat Zoom boleh, mau debat ketemu langsung boleh. Nanti hari Selasa tuh ada yang janji mau ketemu langsung. Katanya 4 pendeta Tritunggal mau ketemu langsung sama HTD sendirian. Kalau dia punya nyali jadi, tapi kalau tidak punya nyali pasti dia nggak jadi. Hari Selasa besok ya toh.
Besok hari Selasa ini ya Selasa besok itu ya. Kalau punya nyali ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Dijawab ya pendeta-pendeta kambing, tolong jawab tuh Anda itu. Pertanyaannya sederhana, mengapa para rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus padahal rasul itu disuruh langsung oleh Yesus membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Ya jawabnya pakai ayat Alkitab, jangan ngasal. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ikut sekolah Alkitab biar Anda di atas rata-rata paham Alkitab. Yang mau ikut baptisan tunggu info selanjutnya. Kalau di tempat Anda di sekitar Jabodetabek sudah ada kolam renang buka dan Anda pengen dibaptis, infoin saja. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandiata BBS. Haleluya, amin.